Pada video sebelumnya, kita telah membahas singkat mengenai perjalanan Marco Polo, dan pada video kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut kembali. Mari kita simak bersama-sama. Pada tahun 1295, Marco Polo ditemani oleh ayah dan pamannya yaitu Niccolo dan Maffeo Polo tiba kembali di Venesia setelah melakukan perjalanan yang menakjubkan dari Laut Kutub hingga ke Jawa, dari Zanzibar hingga ke Jepang. Kisah tentang mereka ini disampaikan oleh seorang penulis yang nantinya akan menguraikan kisah perjalanan Marco Polo yang sensasional. Berdasarkan sang penulis kisah Marco Polo yaitu Rustichello da Pisa, yang memiliki makna Rustichello yang berasal dari kota Pisa, ia menuliskan bahwa tidak ada seorang dari ras atau kelompok apapun yang hingga saat ini yang telah mengetahui atau menjelajahi begitu banyak bagian dari dunia beserta keajaiban besarnya layaknya Marco Polo. Tidak ada alasan untuk meragukan klaim ini karena Marco Polo telah meninggalkan Venesia pada usia 17 tahun dan telah melakukan perjalanan yang sangat jauh selama 24 tahun. Sebagai catatan kembali, perjalanan Marco Polo mengelilingi belahan dunia bagian timur dan berbagai interaksinya selama 24 tahun bersama ayah dan pamannya tidaklah dicatat oleh Marco Polo sendiri, namun dicatat oleh Rustichello da Pisa. Pada catatan yang ditulis sekitar 200 tahun kemudian oleh Giovanni Battista Ramusio yang merupakan penulis travel dan mengklaim bahwa ia mendapatkan kisah ini secara turun-temurun, ia menyampaikan kisah sebagai berikut. Pada saat Marco Polo kembali ke Venesia, penampilannya sudah tidak bisa dikenali. Bahkan mereka berbicara dengan aksen yang aneh. Sama sekali lupa bagaimana caranya berbicara dalam bahasa Venesia. Perlu diketahui pula bahwa pada tahun 1295, Republik Venesia berusia lebih dari 8 abad, dan Dewan 10 selama bertahun-tahun telah memberlakukan undang-undang tentang bagaimana warganya berpakaian dan berpenampilan yang dianggap pantas untuk kelas yang berbeda, memuji pakaian yang terkesan sederhana, menetapkan rambut pendek bagi laki-laki, serta melarang kemewahan atau pakaian warna-warni yang mencolok, terkecuali pakaian yang digunakan pada acara khusus. Tetapi Venesia juga merupakan pelabuhan yang sibuk dan warganya sudah terbiasa melihat pengunjung dengan pakaian yang agak lebih eksotis daripada pakaian mereka sendiri. Mulai dari petani daratan dalam pakaian petani tradisional mereka dengan wajah gelap yang tertutup topi jerami bertepi lebar, kemudian adanya pedagang Arab yang mengenakan sorban atau jelabah, orang-orang yang berasal dari Slavia dan Albania dengan celana baggy kesukuan mereka, dan berbagai etnis lainnya yang melakukan perdagangan di kota itu. Meski demikian, rambut dan janggut yang panjang dari ketiga puluh yang kembali ini, dengan kulit mereka yang rusak karena cuaca serta kulit mereka yang sangat kecoklatan dan keriput karena paparan sinar matahari tropis dan angin gurun yang sangatlah lama, begitu juga dengan baju Mongol yang mereka kenakan sudah dalam keadaan compang-camping yang sangat jauh dari standar baju penduduk Venesia yang tinggi. Tentunya kedatangan rombongan ini menjadi sorotan tersendiri saat mereka tiba di jembatan Rialto. Kemudian mereka bertiga pun berjalan menyusuri gang-gang sempit di Castello hingga mereka sampai di mansion keluarga Polo. Di depan gerbang mansion pun orang-orang di sana masih belum mengenali para rombongan ini. Akan tetapi, setibanya mereka kembali di Venesia, kabar segera menyebar bahwasanya keluarga Polo telah menjadi miskin, terlebih dengan penampilan mereka yang terkesan lusuh saat tiba di dermaga. Rumor pun beredar, perjalanan Marco Polo mengelilingi belahan dunia bagian timur selama 24 tahun. Mereka telah kembali dengan keadaan compang-camping yang hanya membawa peti berisi beberapa harta benda yang tersisa. Alhasil nama baik keluarga Polo pun yang sudah lama disegani karena ketajaman bisnisnya
menjadi rusak parah. Tanpa reputasi yang baik, usaha yang sekarang dilakukan oleh salah satu keluarga Polo pun cenderung menarik sedikit pendukung atau investor. Jika desas-desus seperti itu dibiarkan menyebar, maka keluarga tersebut kemungkinan menghadapi kehancuran. Nah, untuk mengembalikan nama baik mereka, segera setelah mereka kembali, keluarga Polo memutuskan untuk mengadakan jamuan makan serta mengundang semua anggota keluarga mereka dan juga termasuk orang-orang berpengaruh yang mereka kenal. Kemudian, acara jamuan makan pun akhirnya berhasil diselenggarakan. Ketika para tamu telah duduk, Marco Polo bersama ayahnya Niccolo dan pamannya Maffeo muncul di hadapan rombongan dengan mengenakan jubah sutra terbaik yang teruntai. Mereka kemudian melanjutkan dengan melepaskan pakaian yang mereka kenakan dan mulai merobeknya menjadi potongan-potongan, lalu membagikan sobekan warna-warni yang indah itu di antara para pelayan. Kemudian mereka pun mengenakan jubah yang lebih bagus lagi. Dan setelah itu mereka bertiga mengulangi hal ini kembali. Dan hingga setelah kegiatan makan berakhir, para Polo ini melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Sampai di sini para tamu yang hadir mengetahui bahwa keluarga Polo tidaklah miskin, karena sutra yang berharga tidaklah mungkin diperlakukan demikian, manakala mereka dalam keadaan yang kekurangan. Keterkejutan para tamu undangan tak sampai di situ. Marco, Niccolo, dan Maffeo memiliki satu demonstrasi sensasional lagi yang menjadi akhir pertunjukan mereka, yaitu mereka kembali dengan mengenakan pakaian Mongol compang-camping yang mereka kenakan saat kembali ke Venesia, sesuatu yang menjadi bahan pergunjingan masyarakat Venesia. Ternyata dari pakaian tebal yang terkesan lusuh dan compang-camping ini kemudian dirobeklah dengan pisau, dan dari dalamnya keluar berbagai barang berharga seperti batu rubi, safir, karbunkel, intan, dan zamrud yang kesemuanya ini telah disembunyikan di dalam pakaian dengan cara yang lihai, sehingga tidak seorang pun dapat menebak apa isinya. Juga sebagai cara agar mereka tidak dirampok setelah melakukan perjalanan dari area yang sangat jauh. Tampaknya setelah itu reputasi keluarga Polo pun mulai kembali membaik sebagai pedagang yang sukses. Namun seperti yang sekarang kita ketahui, ketiga Polo ini memang sedang melakukan semacam pertunjukan ala oriental. Sebenarnya mereka menyembunyikan rahasia malapetaka yang telah terjadi pada mereka bertiga. Sesuatu yang mengejutkan dan sejatinya sangatlah disayangkan untuk terjadi. Terlepas dari kesuksesan ketiga Polo ini, yaitu Marco Polo bersama ayahnya Niccolo Polo dan pamannya Maffeo Polo, dalam menampilkan impresi kekayaan yang mereka miliki, sehingga reputasi sebagai pedagang yang sukses pun kembali mereka dapatkan. Namun sebenarnya harta kekayaan dengan jumlah besar yang telah mereka peroleh selama 24 tahun melakukan kegiatan berdagang telah dirampok saat mereka menuju perjalanan pulang. Selama perjalanan mereka sekembalinya dari Kekaisaran Mongol atau nama lainnya ialah dinasti Yuan, ketiganya mendapatkan perlindungan di bawah Kaisar Mongol Kubilai Khan yang menjamin keselamatan dan barang-barang yang mereka bawa pulang, yaitu dengan pemberian sebuah paiza yang merupakan bukti izin diplomatik istimewa. Paiza ini merupakan plat emas dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dan lebar 3 inci yang di dalamnya tertulis penghormatan kepada Kubilai Khan serta sebuah ultimatum, yaitu siapapun yang tidak memberikan penghormatan kepada pembawa bukti kekuatan Khan ini maka akan dieksekusi. Paiza menjamin perlindungan mereka secara penuh dan keramah tamahan selama perjalanan. Namun menjelang akhir perjalanan pulang, mereka tiba di Kekaisaran Trebizond, sebuah pos terdepan Bizantium di pantai Laut Hitam bagian tenggara. Di sini untuk pertama kalinya mereka menempuh perjalanan di luar kekuasaan Kekaisaran Mongol. Paiza yang diberi oleh Kubilai Khan tidak berlaku di sini. Ketika rombongan Polo tiba di area ini,
Alih-alih menerima sambutan dari sesama orang Eropa yang berkulit putih, mereka menyaksikan tanpa daya ketika beberapa peti yang berisi emas milik mereka disita oleh otoritas lokal yang korup. Jumlah kerugian mereka tampaknya menunjukkan nominal kekayaan yang cukup besar dan bahkan mungkin cukup untuk mengangkat kembali keluarga Polo ke posisi di antara keluarga bangsawan Venesia yang lebih kaya, seandainya mereka masih memiliki harta yang disita itu. Kejadian menyedihkan di Trebizond ini membuat Marco Polo tak begitu menyebutkannya di kisah-kisah yang ia susun bersama Rustichello da Pisa dalam jurnal tentang perjalanannya, dan baik ayah maupun pamannya tidak pernah menyebutkan tentang kejadian kehilangan harta besar yang mereka miliki. Baru setelah kematian sang paman, yaitu Maffeo, referensi untuk insiden ini ditemukan dalam surat wasiat milik Maffeo untuk keluarganya, yaitu ketika memperhitungkan kekurangan warisan dan hutang tertentu yang dimiliki oleh keluarga. Hilangnya kekayaan ini mungkin juga menjelaskan ketika Polo yang tiba kembali di Venesia dengan mengenakan pakaian aneh seperti itu. Mereka dapat dengan mudah membeli pakaian khas Venesia yang lebih cocok ketika melewati Konstantinopel, sebagaimana di sana terdapat komunitas perdagangan Venesia yang besar dan mapan. Namun pada saat mereka tiba di sana, ketiga Polo ini jelas kekurangan uang tunai. Ketiga orang ini tidak mau beresiko menukar perhiasan yang mereka bawa dengan uang, dan secara berhati-hati menyembunyikan perhiasan di dalam pakaian Mongol yang mereka kenakan. Terlepas dari kejadian ini, setibanya Marco Polo di Venesia, ia pun segera mulai menghibur orang-orang di Venesia yang mau mendengarkan dengan kisah-kisah perjalanannya di dunia belahan timur, termasuk deskripsi eksotis tentang Tiongkok dan Kubilai Khan. Sehingga Marco Polo pun mendapatkan julusan Il Million karena kebiasaannya mengisahkan sesuatu dengan jumlah yang banyak, yaitu dalam jumlah jutaan. Ketiga Polo ini pun melanjutkan kegiatan dagang mereka di Venesia dan termasuk pedagang yang sukses. Oke, demikianlah video kita kali ini. Pada bagian penjabaran kisah Marco Polo part kedua, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kisah Marco Polo, bagaimana ia bisa tertangkap dan masuk ke penjara, dan juga penyusunan kisah perjalanannya bersama dengan Rustichello da Pisa di penjara. Oke, jangan lupa like dan subscribe online info ya. See you next time.